warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita dalam menghadapi intensif ujian madrasah pada mata pelajaran PAI Al-Quran Hadis ya. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ketiga ya, P3, silahkan dibuka modulnya. Pertemuan ketiga ini kalau tidak salah Ustadz gabungkan yaitu tentang hadis ibadah dan juga hadis tolong menolong. Oke, silakan disimak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, iman itu mengetahui dengan hati, mengakui dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini salah ketik ya. Nah, jadi hadis ini yaitu memberitahukan kepada kita mengenai iman. Jadi ada 3 hal seseorang dikatakan beriman. Yang pertama, ia yakin di dalam hatinya, ya. Setelah ia yakin, kemudian diucapkan dengan lidah, ya. Diucapkan, kalau kita berarti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian barulah dikerjakan, diamalkan dengan anggota badan seperti sholat, kemudian zakat dan lain sebagainya. Jadi harus memenuhi syarat 3 hal ini, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan di dalam lidah, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Apabila dia hanya meyakini saja tapi tidak diucapkan, ataupun dia yakin kemudian diucapkan tetapi tidak mengerjakannya, maka itu tidak sah, tidak disebut dengan iman. Jadi iman itu terkait dengan 3 hal ini. Kemudian selanjutnya ada hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, iman yaitu hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada qada yang baik dan maupun yang buruk. Nah, hadis ini yaitu sebagai landasan dari iman, rukun iman ya. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun su'bah fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adanaha umatatul ada anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki cabang 70 lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu merupakan satu di antara cabang iman. Nah, dari hadis ini menerangkan bahwa iman itu mempunyai banyak sekali cabangnya, sampai 70 lebih atau 60 lebih. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan yang paling utama adalah perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah menurut Rasulullah yaitu menyingkirkan duri dari jalan dan malu sebagian dari iman. Nah, penegasan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah menandakan bahwa akidah Islam yang paling utama yang harus diyakini yaitu bahwa pencipta, pengatur, penolong, pemberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Jadi ini juga termasuk ke dalam tauhid rububiyah, yang meyakini bahwa Allah itu maha menguasai, mencipta, mengatur dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu
An Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawla la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Dari Abi Amarah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam sesuatu perkataan yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada seseorang selain engkau." Nabi bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu berlakulah lurus atau istiqomah." Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menerangkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat Islam. Lalu Rasulullah menjawab bahwa Islam itu beriman kepada Allah dan berpendirian yang teguh atau istiqomah. Suatu jawaban yang singkat namun sangat luas pengertian. Kemudian hadis riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dahaq. Nah, ini cukup panjang hadisnya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung baca artinya. Aku sebaik-baik sekutu, barang siapa mempersekutukan aku bersama yang lain, dia diserahkan kepada sekutu itu. Wahai sekalian manusia, beramalah kalian dengan ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal yang berdasarkan ikhlas karenanya. Janganlah kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi kekerabatan. Perbuatan yang demikian hanya karena kekeluargaan saja dan tidak sedikit pun karena Allah. Dan jangan pula kalian mengatakan ini demi Allah dan demi pimpinan kalian. Amalan yang seperti ini hanya untuk kehormatan pimpinan kalian saja dan tidak karena Allah. Nah, penjelasannya hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, ini adalah hadis qudsi di mana isinya dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan penegasan dari Allah. Dialah zat sebaik-baik sekutu atau teman orang yang beramal dan beribadah. Tidak. Jadi orang yang beramal atau beribadah tidak dilandasi ikhlas karena Allah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Jadi syarat ibadah akan diterima yaitu dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas. Ikhlas, yang kedua sesuai syariat yang diperintahkan oleh sesuai syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak dari agama kami, maka ia tertolak. Oke, hadis ini sebagai penegasan Rasulullah SAW bahwa orang yang berbuat atau melakukan suatu amalan tapi tidak dicontohkan dari Rasulullah, maka amalannya tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hadis tentang bid'ah ya. Bid'ah itu pembaruan yang tidak dicontohkan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian selanjutnya hadis Bukhari, riwayat Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, akhbirni yudkhilni al-jannah wa yuba'idni minan nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusallir rahim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya Rasulullah, berikan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi SAW menjawab, engkau menyembah Allah dan engkau tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menghubungkan silaturahim. Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menjelaskan tentang zat yang disembah yaitu Allah, tidak berbuat syirik, dan melaksanakan ibadah-ibadah berupa sholat, membayar zakat, dan juga silaturahim. Kemudian hadis Umar bin Khattab, an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, dari Umar
radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang ia niatkan. Nah, penjelasan hadis ini yaitu berkenaan dengan adanya pertanyaan dari salah seorang sahabat mengenai peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang kemudian diikuti oleh beberapa para sahabatnya. Nah, dalam hijrah itu ada salah seorang laki-laki yang turut juga hijrah, akan tetapi niatnya bukan untuk menegakkan kalimat Allah, melainkan hendaknya menikahi wanita. Nah, karena wanita yang ia suka turut hijrah ke Madinah, ketika ditanyakan ke Rasulullah tentang hijrah seperti itu, apakah diterima Allah atau tidak, maka Rasulullah SAW menjawab seperti pada yang di hadis ini, kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapat adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika hijrahnya untuk dunia, untuk menikahi seorang perempuan, maka ya hijrahnya ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yaslimuhu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu an kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Nah, hadis ini yaitu tentang hadis tolong menolong. Ya kan, penjelasannya adalah bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan keharusan bagi setiap orang, karena manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Setiap pekerjaan apapun bentuknya pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Di samping itu, tolong menolong dibutuhkan tidak hanya dalam urusan pekerjaan, melainkan dalam hal-hal nasihat menasihati dalam kebaikan. Nah, anjuran berbuat kebajikan dan juga lain sebagainya. Kemudian hadis selanjutnya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabud dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yashara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di akhirat atau di hari kiamat nanti. Nah, barang siapa meringankan penderitaan seseorang, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan tolong menolong seseorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang sikap hidup yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut yaitu kesediaan melapangkan kesusahan, meringankan beban penderitaan orang lain, menjaga atau menutupi aib saudaranya, dan kesediaan menolong sesama. Nah, jika sikap tadi ini tertanam dalam dada setiap seorang muslim sekaligus menjadi karakter yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sama, dilapangkan, diringankan, ditutupi aib dan memperoleh pertolongan Allah dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Jadi, ketika kita menolong teman kita yang sedang kesusahan, maka nanti Allah pun di akhirat akan menolong kita. Begitu sebaliknya, ketika kita mengumbar aib teman kita, menzolimi teman kita, maka nanti pun Allah di hari akhir akan membuka aib kita, kemudian akan membalasnya. Alhamdulillah, pembahasan pada kesempatan kali ini telah kita bahas. Oke, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.